warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Sebelum memasuki pembahasan, saya ingin menjelaskan apa itu konstitusi. Konstitusi sendiri berasal dari bahasa Prancis yang berarti membentuk. Sedangkan dalam bahasa Latin, kata konstitusi merupakan gabungan dua kata, yaitu cum yang berarti bersama dengan, dan stature berarti membuat sesuatu agar berdiri. Dari pengertian yang saya jelaskan tadi, konstitusi dapat disimpulkan yaitu yang pertama, kumpulan kaidah yang memberikan pembatasan kekuasaan kepada penguasa. Yang kedua, dokumen tentang pembagian tugas dan wewenangnya dari sistem politik yang ditetapkan. Yang terakhir, deskripsi yang menyangkut masalah hak asasi manusia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tujuan dan fungsi konstitusi itu sendiri. Nah, tujuan konstitusi adalah membatasi tindakan sewenang-wenang pemerintah, menjamin hak-hak rakyat yang diperintah, dan menetapkan pelaksanaan kekuasaan yang berdaulat. Setelah menjelaskan fungsinya, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit sejarah perkembangan konstitusi. Nah, konstitusi telah lama dikenal sejak zaman Yunani yang memiliki beberapa kumpulan hukum. Pada zaman Kekaisaran Roma, pengertian konstitusi mengalami perubahan makna. Selanjutnya pada abad ke-7, muncullah Piagam Madinah atau Konstitusi Madinah, yang merupakan aturan pokok tata kehidupan bersama di Madinah yang dihuni oleh bermacam kelompok dan golongan seperti Yahudi, Kristen, Islam, dan lain-lain. Selanjutnya, saya akan membahas tentang perubahan konstitusi di Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan modern, ada dua model perubahan konstitusi, yaitu renewal atau pembaruan dan amandemen atau perubahan. Renewal adalah sistem perubahan konstitusi yang baru secara keseluruhan, sedangkan amandemen adalah perubahan konstitusi yang apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli tetap berlaku. Dalam sejarah konstitusi Indonesia, telah terjadi beberapa kali perubahan atas Undang-Undang Dasar 1945. Sejak proklamasi 1945, telah terjadi perubahan-perubahan atas Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yaitu yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sejak 18 Agustus sampai dengan 27 Desember 1949. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat sejak 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 sejak 7 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945 sejak 5 Juli 1959 sampai dengan 19 Oktober 1999. Yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan pertama sejak 19 Oktober 1999 sampai dengan 18 Agustus tahun 2000. Yang keenam, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1 dan 2 sejak 18 Agustus 2000 sampai dengan 9 November tahun 2001. Yang ketujuh, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, dan 3 sejak 9 November tahun 2001 sampai dengan 10 Agustus tahun 2002. Dan yang terakhir, Undang-Undang Dasar 1945 dan perubahan 1, 2, 3, dan 4 sejak 10 Agustus tahun 2002 sampai sekarang. Selanjutnya, saya akan menjelaskan prinsip-prinsip demokrasi dalam kehidupan bernegara, yaitu yang pertama, menempatkan warga negara sebagai sumber utama kedaulatan. Yang kedua, mayoritas berkuasa dan minoritas terjaminnya hak asasi.
Yang ketiga, adanya jaminan penghargaan terhadap hak-hak individu. Yang keempat, pembatasan pemerintah. Yang kelima, adanya jaminan terhadap keutuhan negara nasional dan integritas wilayah. Yang keenam, adanya jaminan keterlibatan dalam proses bernegara melalui pemilihan umum yang bebas. Yang ketujuh, adanya jaminan berlakunya hukum dan keadilan melalui proses peradilan yang independen. Dan yang terakhir, pembatasan dan pemisahan kekuasaan bernegara. Dan yang terakhir, penjelasan tentang lembaga kenegaraan setelah amandemen 1945. Dalam konteks perubahan Undang-Undang Dasar 1945, terdapat 5 unsur penting yang disepakati, yaitu yang pertama, tidak melakukan perubahan atas pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang meliputi sistematika, aspek kesejarahan, dan orisinalitasnya. Dan yang kedua, tetap mempertahankan eksistensi negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang ketiga, memperjelas sistem pemerintahan presidensial. Yang keempat, menyediakan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dan hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal. Dan yang kelima, perubahan dilaksanakan dengan cara penambahan. Sekian pembahasan materi yang saya bawakan pada hari ini tentang konstitusi dan tata perundang-undangan Indonesia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.